Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 telah mengakomodir kepentingan pekerja. Undang-undang ini bahkan disebut justru menyempurnakan berbagai aturan. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat mendapat berbagai respon dari masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta semua kalangan termasuk pekerja untuk membaca dan mempelajari secara utuh isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja disebut telah mengakomodir banyak aspirasi dari kalangan pekerja dan bahkan justru menyempurnakan beberapa poin dari undang-undang sebelumnya. Termasuk diantaranya perlindungan untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dengan aturan pemberian kompensasi saat perjanjian kerja berakhir. Saya perlu sampaikan bahwa syarat-syarat dan perlindungan bagi pekerja PKWT tetap diatur di undang-undang ini sebagaimana ketentuan di Undang-Undang 13/2003 dengan penyempurnaan. Penyempurnaannya apa? Adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi ini justru malah kalau teman-teman kan menghendaki dikembalikan ke Undang-Undang 13. Tapi justru di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sempurnakan. Kita memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja outsourcing. Menteri Tenaga Kerja juga meyakinkan bahwa ketentuan pengaturan waktu kerja tetap diatur sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta adanya penegasan variabel formula penetapan upah minimum sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menaker menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Adanya pengaturan syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alidaya yang terintegrasi dalam sistem OSS untuk meningkatkan kepatuhan dan pengawasan terhadap perusahaan alidaya. Ini yang baru, Mas. Jadi justru ini kita bentuk perlindungannya adalah bagaimana ini pengawasan bisa dilakukan secara baik terhadap perusahaan alidaya. Kemudian ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur sebagaimana undang-undang existing. Tapi di undang-undang yang baru ini kita tambahkan ketentuan mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Kemudian tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13/2003 yang kemudian selanjutnya akan kita atur dalam peraturan pemerintah. Kemudian terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan kelayakan hidup dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ini yang juga sering ramai dibicarakan, dihapusnya upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan setelah melalui proses cukup panjang, termasuk 64 kali rapat di DPR. Surat Presiden dan draft rancangan undang-undang diserahkan Menko Perekonomian kepada Ketua DPR pada 7 Februari 2020, berisi perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 undang-undang dan 1.203 pasal, menjadi 15 bab dan 174 pasal. Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan pada 5 Oktober 2020. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.